Oh, berarti maksudnya Bali itu bukan etnis suku Bali, bukan Pulau Bali gitu, bukan? Oh tidak, itu ajarannya ajaran. Makanya kalau ada yang misalnya mau kiblatkan agama Hindu Bali berasal dari India dan sebagainya, itu jelas tidak diterima. Artinya percaya dengan konsep pemujaan leluhur. Itulah dia minta ikut bergabung bergabung. karena merasa sama. Ini yang termuda ikut bergabung yaitu umat agama Sumba Marapu. Kata filosofi, kata Hindu, makanya agamanya disebut Hindu Bali. Jadi jelas kan dari mana asalnya? Ya jelas. Bu, ini kenapa banyak yang bilang kenapa Hindu Bali aja gitu? Apa dasarnya yang disebut Hindu Bali? Sebutan Hindu Bali itu sebenarnya kalau ditanya apa dasarnya, ya jelas pengakuan negara. Saat didaftar itu agama Hindu Bali itu diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Hindu Bali sejak Indonesia merdeka. Sekitar tahun 1950 yang saat itu belum ada diakui adanya agama Hindu di Indonesia. Baru ada 3 agama saat itu yang Hindu Bali belum diakui, yang diakui masih berupa aliran kepercayaan atau sekterian. Makanya tokoh-tokoh Hindu Bali itu berjuang agar agama atau kepercayaan yang diyakini di Bali saat itu diakui oleh negara. Makanya dari awal yang diajukan sebutannya agama Tirta. Tapi kata pejabat saat itu, pejabat menteri dan presiden saat itu, Presiden Soekarno, kata Tirta itu ditolak, dianggap istilah lokal Bali. Makanya tokoh-tokoh Hindu Bali itu berjuang untuk mencari padanan kata Tirta. Tapi kenapa disebut Hindu Bali? Bali kan pulau. Nah, itulah kata Tirta itu sebenarnya kalau dicari filosofinya, Tirta itu kan air suci. Iya. Air suci itu ada di dalam bahasa Balinya itu dari kata windu. Simbol aksara suci Ongkara ada kata windunya. Dari perubahan bahasa windu itu disebut Indu. Indu itu dalam penulisannya memang tulisan aksara Bali itu Indu, tapi dibaca Hindu. Jadi itu murni dari filosofi kata Tirta. Makanya kalau ada yang misalnya mau kiblatkan agama Hindu Bali berasal dari India dan sebagainya, itu jelas tidak diterima. Artinya kita bukan menutup kemungkinan campur budaya asing, tidak, tapi memang kata Hindu itu diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Hindu Bali ya untuk mengganti filosofi kata Tirta. Tirta itulah yang artinya Hindu. Makanya saat itu diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Hindu Bali dengan sebutan agama Hindu Bali. Dan juga kata Bali itu disamakan padanannya dengan kata wali, seperti pengucapan vokal B diganti menjadi W, seperti contohnya resi biasa. Umum juga kita disebutkan resi biasa. Jadi kata Bali itu sebenarnya bukan Bali Pulau Bali, enggak. Karena Bali itu dari kata wali. Wali itu apa? Banten. Wali kayak Pujo Wali. Makanya Pujo Wali. Ada
upacara Pance Bali Kramo atau Pance Wali Kramo. Oh, berarti maksudnya Bali itu bukan etnis suku Bali, bukan Pulau Bali gitu, bukan? Oh tidak, itu ajarannya ajaran agama Hindu Bali itu ajaran agama Hindu yang menekankan konsepnya pada ritual atau wali atau waliat, bebantenan. Jadi siapa saja yang meyakini atau memakai persembahan sesajian kayak umat di luar Bali, mungkin kayak di Jawa, Tengger dan sebagainya, yang mereka bergabung meyakini Hindu Bali karena mereka merasa ada kesamaan antara memakai ritual, ya ada kepercayaan kepada leluhur dan sebagainya yang mirip dengan ajaran agama Hindu Bali. Makanya mereka saat dianjurkan oleh pemerintah saat itu harus mempunyai salah satu agama yang sah, makanya umat-umat di daerah lain di luar Bali ikut bergabung meyakini agama Hindu Bali. Jadi istilahnya bukan membalinisasi, tidak. Oh, sama kayak mungkin Sugian Jawa, Sugian Bali itu ya. Jadi kan ya bukan Sugian dari Jawa, bukan Sugian dari Bali gitu. Nah itu juga kalau kita lebih memaknai makna kata perkataannya. Jadi kalau dikaitkan dengan kata Sugian Jawa dan Sugian Bali, Jawa itu dalam bahasa Bali sama dengan Jabe. Jabe itu apa? Di luar. Di luar itu apa? Di luar jiwa kita, yaitu di luar jiwa kita itu apa? Adalah Buana Agung. Makanya Sugian Jawa itu dikaitkan dengan pembersihan Buana Agung atau alam semesta. Nah, begitu juga Sugian Bali. Bali itu apa? Wali, mewali, kembali itu ke mana? Ke Buana Alit. Makanya saat Sugian Bali itu adalah filosofi pembersihan daripada Buana Alit, jiwa kita, jiwa manusia itu yang perlu dibersihkan. Makanya istilah Sugian Jawa dan Sugian Bali bukan daerahnya yang dimaksud. Iya. Terus kalau gitu dari mana ada asalnya Hindu Bali ini? Kalau mengenai asal usul Hindu Bali, jelas diperkenalkan atau didaftarkan oleh tokoh-tokoh Hindu Bali. Di Bali sudah punya keyakinan sejak zaman purba, bukan mungkin lagi, memang sudah ada situs penggalian manusia purba yang sudah memakai kepercayaan dan sebagainya. Dari kepercayaan animisme, dinamisme, semua itu berproses di Bali. Sampai akhirnya ada pengaruh dari India yang masuk ke Bali, membawa budaya Weda. Makanya itu disesuaikan semua, diserap, bukan untuk merubah agama keyakinan yang sudah ada di Bali. Karena dari perjuangan tokoh-tokoh Hindu Bali itu agar diakui oleh negara, makanya tokoh-tokoh Hindu Bali itu berjuang. Awalnya itu sudah seperti tadi sudah Ibu sampaikan, didaftarkan dengan sebutan agama Tirto, tapi ditolak karena dianggap kata Tirto itu bahasa lokal Bali. Bahasa lokalnya. Maka dicari padanan, akhirnya ditemuilah kata filosofi, kata Hindu, makanya agamanya disebut Hindu Bali. Jadi jelas kan dari mana asalnya? Ya jelas dari pemikiran atau konsep-konsep atau tokoh Hindu Bali yang ajaran keyakinannya sudah ada dari dulu, diterapkan di Bali dari zaman purba dengan proses perkembangan dan seterusnya sampai dah diakui zaman kemerdekaan dengan sebutan agama Hindu Bali. Nah, ini terus apa namanya kan agama Hindu Bali itu kan bukan cuma di Bali aja, yang di luar juga kan punya adat kebiasaan masing-masing. Itu gimana dah? Nah, itulah maknanya istilahnya di Hindu Bali kita sering juga mendengar dan kita juga sudah tahu bahwa agama Hindu Bali itu banyak menganut sistem Desa Kalepatra. Itu maksudnya gimana? Desa Mawa Cara. Artinya apa? Ajaran agama Hindu Bali itu tidak saklek. Artinya ikut berkembang mengikuti suasana di mana ajaran Hindu Bali itu diterapkan. Makanya di Bali juga antar desa, bahkan antar desa adat bisa beda. Tapi konsepnya sama. Agama Hindu Bali yang beda itu apa? Adat dan budayanya.
Disitulah istilahnya ajaran agama Hindu Bali itu bisa diterima di daerah lain. Yang penting mereka itu punya dasar keyakinan yang sama. Contohnya di luar Bali memakai sesajian dan mereka percaya dengan konsep pemujaan leluhur. Itulah dia minta bergabung karena merasa sama. Ini yang termuda ikut bergabung yaitu umat agama Sumba Marapu di Sumba. Sumba Marapu. Iya. Kalau mereka mau ikut bergabung meyakini agama Hindu Bali dengan proses Mesudiwidani namanya. Setelah Mesudiwidani, barulah mereka dianggap sebagai penganut agama Hindu Bali. Tanda kutip seperti tadi sudah kita paham, Hindu Bali bukan Hindu Pulau Bali, enggak, tapi ajaran yang menerapkan upacara atau wali. Yang konsep agama Hindu Bali itu. Jadi daerah lain yang punya keyakinan yang sama itulah minta bergabung. Akhirnya menjadilah agama Hindu Bali itu sebagai barometernya Hindu Nusantara, dengan mereka pakai adatnya masing-masing, tapi konsep ajarannya tetap mereka pakai ajaran agama Hindu Bali. Contohnya mereka merayakan Galungan dan Kuningan ya, walaupun dengan desa Kalopatranya di luar Bali mereka ikut. Contoh lagi, melaksanakan Nyepi, proses ritual Nyepi mereka laksanakan dari Melasti dan seterusnya, ya semua memakai barometer Hindu Bali. Bahkan mereka juga bangun-bangun tempat ibadah dia sesuaikan buat mereka pura di luar Bali ini, di luar etnis Bali. Istilahnya yang dulunya mungkin belum pernah melaksanakan ngaben dan sebagainya, sekarang dengan mereka bergabung meyakini agama Hindu Bali, mereka abenkan leluhurnya yang belum pernah diaben. Karena mereka baru meyakini istilahnya, walaupun sebelumnya mereka sudah ada upacaranya, mungkin kayak di luar Bali, ada di Jawa disebut tiwa-tiwa dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka sesuaikan dengan agama Hindu Bali karena mereka sudah memilih bergabung meyakini agama Hindu Bali. Prosesnya yang minta bergabung itu ya itu dengan upacara namanya Mesudiwidani.